Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ayo semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengenal berbagai usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Usaha ekonomi tersebut ada yang dikelola perseorangan dan ada yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama kita bahas adalah usaha perorangan. Usaha perorangan adalah usaha yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Karena dikelola sendiri, maka keuntungan yang diperoleh dari usaha perorangan dapat dinikmati sendiri oleh pemilik. Nah, meskipun memiliki modal terbatas, usaha perorangan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Nah, apa sajakah usaha ekonomi perorangan? Yang pertama ada usaha pertanian. Usaha ini memiliki modal terbatas. Usahanya hanya menghasilkan satu jenis tanaman. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, yaitu berupa lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Usaha perorangan selanjutnya adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Biasanya, mereka atau usaha perdagangan ini membeli barang dalam skala sedang untuk dijual lagi ke konsumen. Nah, contoh dari usaha perdagangan adalah warung, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Selanjutnya ada usaha jasa. Usaha jasa hanya dikelola oleh pemilik dan biasanya memiliki sedikit pegawai. Dan modal dari usaha jasa, modalnya terbatas. Contoh dari usaha jasa perorangan adalah bengkel, salon, dan lain sebagainya. Kemudian usaha perorangan lainnya adalah industri kecil. Usaha industri kecil ini dikelola secara sederhana di rumah. Pegawai yang dipekerjakan adalah masyarakat sekitar. Barang yang dihasilkan dari industri kecil sangatlah terbatas. Contoh dari usaha kecil adalah usaha mebel, anyaman, dan lain-lain. Nah, anak-anak, ini adalah usaha-usaha ekonomi perorangan. Kemudian selanjutnya ada usaha kelompok. Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam. Nah, apa sajakah usaha kelompok itu? Usaha kelompok terdiri dari satu badan usaha milik negara atau yang dikenal dengan BUMN. Kemudian ada badan usaha milik swasta atau BUMS. Dan usaha kelompok yang ketiga adalah koperasi.
Nah, sekarang kita bahas masing-masing dari 3 usaha kelompok tersebut. Usaha kelompok yang pertama adalah BUMN. BUMN adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. Di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, tujuan dari BUMN dan BUMD adalah melindungi kepentingan rakyat. Nah, contoh dari BUMN yang pertama ada PLN, kemudian PT Pertamina, kemudian ada PT KAI. Nah, ini adalah beberapa contoh BUMN. Selanjutnya adalah Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Yang pertama ada firma. Firma didirikan oleh 2 orang atau lebih yang sudah saling mengenal. Kemudian, anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Contoh firma adalah firma hukum dan keuangan. Badan usaha milik swasta yang kedua adalah Persekutuan Komanditer atau CV. CV dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan pasif. Anggota aktif merupakan pemilik modal sekaligus bertugas menjalankan usaha. Sedangkan anggota pasif hanya menanamkan modal. Kemudian BUMS yang ketiga adalah Perseroan Terbatas atau PT. PT adalah usaha yang didirikan dan dikelola oleh 2 orang atau lebih. Usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atau penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Nah, semakin banyak saham yang dimiliki, maka keuntungan yang diperoleh juga akan semakin besar. Contoh perseroan terbatas adalah PT Penerbit Erlangga Mahameru, PT Indofood Sukses Makmur, dan lain-lain. Nah, anak-anak, ini adalah badan usaha milik swasta. Yang pertama ada firma, kemudian yang kedua ada Persekutuan Komanditer atau CV, dan yang ketiga ada Perseroan Terbatas atau PT. Kemudian usaha kelompok yang ketiga adalah koperasi. Koperasi adalah usaha kelompok yang dikelola oleh 2 orang atau lebih. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota, serta pinjaman dari anggota maupun bank. Tujuan dari pendirian koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, serta turut membangun perekonomian nasional. Nah, apa sajakah bentuk-bentuk koperasi? Yang pertama ada koperasi konsumsi. Koperasi ini menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, beras, gula, sabun, dan peralatan rumah tangga lainnya. Kemudian yang kedua adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi ini menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota, selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan ke anggota lainnya. Yang ketiga adalah koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, contohnya pengusaha batik, tahu dan tempe, dan sapi perah. Kemudian, bentuk koperasi yang keempat adalah koperasi jasa.
Koperasi ini adalah koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya adalah koperasi angkutan. Kemudian bentuk koperasi yang kelima adalah koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya adalah koperasi unit desa atau yang kita kenal dengan KUD. Selanjutnya kita belajar PPKN tentang keragaman budaya di Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan adat istiadat? Ya, adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat secara turun-temurun. Biasanya terdapat sanksi sosial bagi mereka yang melanggar atau tidak menjalankan adat istiadat itu. Nah, berikut adalah beberapa contoh adat istiadat di masyarakat. Yang pertama adalah tradisi rasulan dari Yogyakarta. Kegiatan rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan warga di setiap dusun, tetapi biasanya dilakukan sekitar bulan Juni atau Juli. Kemudian ada adat ngaben atau pembakaran mayat dari Bali. Kemudian ada adat mak nene dari suku Toraja, Sulawesi Selatan. Dan ada adat Pasola dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, bagaimanakah cara menghargai budaya dan adat istiadat daerah? Yang pertama adalah mempelajari adat istiadat daerah yang akan kita kunjungi. Kemudian yang kedua, mematuhi aturan dalam adat istiadat di tiap daerah. Jadi, jika kita berkunjung ke suatu daerah, maka kita harus mematuhi aturan dalam adat istiadat di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat daerah tertentu. Nah, lalu apakah tujuan dari pelestarian adat istiadat? Yang pertama, melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya di masyarakat. Kemudian tujuan pelestarian adat istiadat yang kedua, menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Dan yang ketiga, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Nah, ini adalah cara menghargai budaya dan adat istiadat serta tujuan dari pelestarian adat istiadat. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bermanfaat dan bisa kalian pahami. Sampai jumpa pada pembelajaran tematik selanjutnya. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Ustazah akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.